Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya alhamdulillah kedatangan tamu dari tim Cerita Manusia Pengennya Suti. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue berdua, gue Otong dan juga Bang Toto. Teman-teman, kali ini kita berdua biasa lah ya sebagai tamu profesional ceritanya. Punten, Neng Anggra. Kali ini ada di kediaman Neng Anggra Putri Tania, bukan begitu ya? Neng Anggra, betul ya. Takut salah soalnya ada 3 bagian gitu. Panggilnya Neng Anggra ya berarti ya? Neng aja. Neng ya. Jadi merasa tua kalau begini. Neng Anggra, terima kasih sudah menerima kita gitu kan, di sini. Alhamdulillah bisa ketemu. Beberapa channel Neng Anggra kan, Neng Anggra mengungkap beberapa ya, ada tempat-tempat yang terakhir malah yang saya lihat itu kaitannya dengan Sungai Mataram ya. Kemudian ada juga tentang Borobudur gitu kan. Banyak hal yang Neng Anggra ungkap dari sisi yang lain. Nah, ini kan menariknya. Cuman saya bingung nih Neng Anggra, untuk sebutan Neng Anggra ini sebagai apa gitu kan. Sejarawan atau sejarah apa gitu. Lebih enaknya gimana Neng Anggra? Paling pakar retrokognisi aja ya. Apa? Pakar retrokognisi. Pakar retrokognisi. Aduh, jadi susah. Pakar retrokognisi. Oh iya, seperti itu jadi teman-teman. Retrokognisi. Retrokognisi. Itulah. Ya, kalau disuruh ulang lagi jangan dah. Jadi itu bagian dari mengungkap sejarah masa lalu dan masa depan. Mengungkap sejarah masa lalu dan masa depan. Betul. Ya, untuk saat ini sih saya belum bersedia diungkap masa depannya. Jadi ada beberapa kisah-kisah yang diungkap, baik pun masa lalu, mulai dari Borobudur tadi, yang terbaru adalah mengenai Sungai Mataram gitu. Betul. Makanya kita juga penasaran nih berdua ya, Kang Toto ya. Penasaran dari kemarin tuh Kang Toto udah, ayo mau nanya ini. Karena ada kalau yang sudah ada kan ada rujukannya kan, nggak penasaran waktunya bisa baca, bisa diskusi gitu. Tapi ada beberapa yang yang saya lihat atau saya dengar dari beberapa orang yang manuskripnya atau artefaknya itu nggak ada gitu, dan tidak ada statement resmi dari ilmuwan atau apa gitu. Makanya jadi kayak kekurangan hasanah untuk sebenarnya kan, untuk memperkaya kan informasi dari mana aja gitu. Nanti dengan dan nanti di situ bisa ditarik kesimpulan benang merahnya, ininya kan apa. Nah, cuman tadi sebelum podcast sempat ngobrol sama Abah, tanya untuk nanya dulu uji kelayakan atau apalah tadi kurang lebih gitu maksudnya. Itu saya ini siapa gitu, keturunan siapa gitu. Kalau misalnya cocok, merasa cocok silakan teruskan, kalau enggak ya silakan juga sih, bebas kan. Jadi siap kalau cuman keturunan leluhur saya mah ya nggak apa-apa kan. Nggak. Maaf kalau nama lengkap Pak? Saya Toto Sunandar. Kalau dari atasnya leluhurnya masih ada dari keturunan Pajajaran. Dan ada yang mendampingi, yaitu sosok Jawara dan Waliullah. Itu dari ayah. Itu dari ayah yang Jawara. Yang ayah Jawara. Yang dari ibu sebagian ulama. Karena ibu saya pun nggak ketemu bapaknya, kan sudah meninggal waktu di kandungan, jadi saya itu nggak tahu juga dari. Iya, jadi padam obor ya. Iya, kakek saya kesana itu saya nggak tahu gitu. Dan nenek saya pun nggak tahu gitu, karena dulunya pejuang, meninggal waktu perang DTI gitu, nggak tahu juga. Iya. Kesana ya kan. Nggak, kalau dari bapak alhamdulillah memang ada
jelas lah ada sanad, ada ininya jelas gitu. Jadi Ada nasabnya. ada nasabnya gitu. Ada, jadi nggak kebingungan lah. Kalau dari ibu wah bingung gitu. Karena memang apa meninggal kan ya nggak tahu. Ya jadi penasaran saya juga tuh. Tadi dibilang sebelahnya Jawara, saya udah GR aja gitu. Kali aja masih ada. Temennya Jawara. Teman mungkin itu. Ya, Neng Anggra. Nama Bapak, maaf. Suhardi, biasa kalau orang Sunda mah dikit. Tapi di sini masih ada keturunan dari Kesultanan Cirebon. Dari atasnya. Dari atas. Kalau kakek kan namanya Jayadipura. Ya, itu dari Sunan Gunung Jati, masih nyambung ke situ. Jadi apa ya, ini buat sejarah diri sendiri atau gitu. Betul. Ya, yang paling tidak buat bagian Tapi dari. kok saya jadi takut ya. Ada apa waliullah tadi itu jadi apa ya? Ya sudahlah, tapi biarkanlah ya. Ya buat apa ya? Jadi buat, diri sendiri aja lah. Iya, jadi diri sendiri aja. Apa namanya? Paling nggak buat pembatasan kita juga mungkin ya Toh, ya dalam hal bertindak. Karena setiap manusia sih masing-masingnya itu memang ada yang mendampingi dari leluhur kita masing-masing. Walaupun semua manusia itu kan mau itu minal ilmi ya, bahwa pengetahuan itu kan hanya sedikit, tapi di situ kadang kita pun juga kalau misalkan dari nasabnya bagus, pasti ada salah satu yang menitis ke dalam diri kita. Oh gitu. Dan biasanya yang dipilih yang gennya cocok atau karakternya cocok? Sebenarnya atau? kalau untuk yang dipilih itu nggak memandang menilai dari luarnya saja, tetapi menilai. Jadi para leluhur, para waliullah, para nabi itu kan menilai seseorang dengan su'aul basiro dan ainul basiro. Kalau ini Neng Anggra, kan Nusantara ini luar biasa kayanya ya. Betul. Luar biasa, baik dari kalau kita lihat peninggalannya juga, wah itu suatu peradaban yang luar biasa. Ada yang terungkap dari secara keilmuan, kemudian juga ada cerita-cerita dari orang tua kita, dan bahkan ada buktinya juga, cuman memang mungkin saking kayanya, saking banyaknya tersebar di mana-mana, dan itu mungkin yang jadi salah satu bisa diungkap sejarahnya itu dari sisi yang lain gitu kan, walaupun mungkin ya secara literasi belum tercatat gitu kan. Nah, tadi apa Toh yang mau ditanya kaitan ini, ada kaitannya sama Kang Toto yang mau ditanya nih. Sempat lihat kontennya Neng ya di salah satunya sebagian obrolan mengenai alam pewayangan yang sempat ada gitu kan. Terus kalau pertanyaan saya sih nggak mau bahas kesananya, yang mau saya bahas itu di desa kelahiran saya di Kuningan, di Lego Kerang, ada situs peninggalan sejarah, kemungkinan zaman megalitikum gitu, karena gerabah ininya ya, peninggalannya gerabah. Yang paling bawah tuh batunya putih, ada tulisan aksara Sunda Sunda kuno atau Palawang, saya kurang paham. Cuma sekarang batunya nggak ada, kabarnya sih ada di Balar Bandung, di Balai Arkeologi kabarnya gitu. Terus yang di tengah ada Punden Berunda, ada gerbang menhir, terus di bawah pohon ada gentong-gentong. Nah yang di puncaknya itu, di puncak gunungnya ada tanah gundukan seperti makam. Nah, ada nisannya itu togok Arjuna. Kalau Arjunanya pipih, kalau togoknya bentuknya ini, itu apa memang batu wayang itu peninggalan megalitikum? Kalau itu peninggalan megalitikum kan artinya kalau kata ilmuwan 2000 tahun sebelum Masehi. Betul. Nah itu berarti wayang ini dari Indonesia apa dari India kan? Tahunya kan selama ini kan dari India. Datang ke sini gitu. Kalau ada dari megalitikumnya bisa jadi dari Indonesia dong, bukan dari sana gitu. Zaman pewayangan dulu ya, itu kan belum terbentuk yang namanya dengan Gunung Sendawi yang memang pernah meletus ya, akhirnya terpecah belah. Jadinya ada nama-nama daerah, nama-nama negara gitu. Sesuai yang ada di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 29, Allah tuh berkata kan,
as-samawat. As-samawat itu yaitu Allah menciptakan alam-alam sebelum adanya alam manusia. Oh. Jadi bisa dikatakan itu adalah alam pewayangan pada saat itu yang memang ada beberapa bagian dari wayang-wayang tersebut yang memang diturunkan ke muka bumi ini. Dan pada saat itu adanya Namahana Caraka itu ada di dalam zaman pewayangan. Jadi bisa dikatakan itu memang dari megalitikum zaman terdahulu. Itu yang di sana. Betul. Purba disebut. Purba ya. Oh berarti kalau baru maksudnya gini dari apa ya yang bentuk peninggalan pewayangan itu kan kadang satu mahakarya leluhur. Betul. Dengan bentuk dia bisa membuat rupa pewayangan itu, sementara di sisi lain itu kan ada tumpukan yang batu secara persepsi itu purba banget gitu tuh. Sementara yang ditemukan beberapa bukti kepurbaan zaman pada saat itu, mulai dari lukisan dinding, kemudian tadi gerabah. Artinya mungkin ya ilmu yang diterima pada saat pada zaman manusia purba itu udah bisa membuat rupa, yaitu pewayangan tadi ya. Iya. Ya? Karena memang zaman dulu itu sebenarnya udah modern modern daripada zaman sekarang. Jadi sebenarnya zaman sekarang ini mengikuti nenek moyang kita dulu. Hanya mengembangkannya. Iya, hanya mengembangkannya supaya bisa turun temurun kepada anak cucu. Nenek moyang di bumi apa nenek moyang di alam pewayangan itu? Jadi sebenarnya di alam pewayangan itu dulu sempat seperti Uyut Semar ya. Uyut Semar itu kan pernah diturunkan ke bumi pada saat itu. Dan Uyut Semar pun juga di situ kan menghasilkan murid-muridnya yang menjadi hidup tinggal di muka bumi ini. Nah, yang tinggal di muka bumi ini pada saat itu belum meletusnya Gunung Sundawi. Sebelum meletus. Iya. Setelah Gunung Sundawi meletus, barulah di situ akhirnya terpecah belah. Jadi sebenarnya para zaman pewayangan dulu itu lebih canggih daripada sekarang. Alat-alatnya pun juga lebih banyak sekali yang matic gitu ya daripada manual pada saat pembuatan piring gitu kan, pada saat pembuatan mangkok dan pada saat pembuatan cahaya. Karena pada saat itu pun juga pada zaman alam pewayangan cahaya itu sudah ada. Artinya main di ranah gelombang. Apa pengelolaan gelombang? Kalau untuk cahaya pada saat itu dibuatnya dari ritme matahari. Kebayang ya tuh. Jadi maksudnya apa yang kita lihat itu ya zamannya purba ya udah kuno, alat-alatnya sederhana. Ya kan ada ini cerita Nabi Sulaiman bisa punya kendaraan seperti pesawat bundar gitu kan, ada kisah gitu kan. Nah, itu pesawat kalau sekarang apa ultrasonik apa supersonik apa di itu UFO gitu. Sebenarnya zaman dulu kan sudah mampu menciptakan itu gitu kan. Sekarang mungkin nanti beberapa ini lagi mungkin baru tercipta lagi mungkin gitu kali ya Teh. Ya, jadi setiap per 3000 tahun sebenarnya itu ada kehidupan di alam lain. Bukan berarti kita hidup hanya di alam manusia aja gitu ya, di muka bumi ini. Tetapi di langit pun juga sampai sekarang masih banyak kehidupan-kehidupan yang lain sesuai yang tertulis di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 29 dan ayat 85. Semuanya udah tertulis jelas. Cuman memang pemahaman kami yang melihat yang tersirat itu kan hanya bagian umumnya saja ya. Jadi al-qalilan di dunia ini sedikit gitu kan, terlihat seperti sedikit, padahal di atas bumi ini, di atas langit masih banyak sekali kehidupan yang memang umatnya atau penghuninya itu lebih banyak daripada penghuni yang ada di bumi ini. Lebih banyak? Lebih banyak. Artinya secara luas itu sangat luas sekali, berapa kali lipat dari bumi? Kalau untuk berapa kali lipat itu kurang lebih sekitar 3 kali lipat. 3 kali lipat? Iya, 3 kali lipat. Karena pada saat itu di dalam Quran surat Al-Ghafir pun juga tertulis ya bahwa nanti akan dikumpulkan seluruh makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat sebelum tibanya hari kiamat. Termasuk yang seluruh ciptaannya. Seluruh ciptaannya. Nanti akan dikumpulkan kan di padang mahsyar. Ya, itu jadi boleh dikatakan bahwa pewayangan cerita-cerita pewayangan sekarang ini yang beredar
bukan dari India ya, tapi Bukan. dari kita justru gitu. Dari kita. Bahkan kan ada di dalam kitab Hujatul Islam. Di zaman pewayangan itu adanya sebenarnya zaman pewayangan, terus zaman para nabi terdahulu. Dan Nabi Nuh alaihissalam pada saat membuat perahu itu kan sebenarnya ada di bangsa kita, di wilayah kita, di Nusantara. Cuman karena terpecahnya Gunung Sundawi itu akhirnya ada negara dan adanya pulau gitu kan, terpecah belah. Kalau di di keilmuannya mungkin karena bumi itu dulu kan diselimuti es yang saya baca gitu ya Neng ya. Akhirnya karena mencair terpecah-pecah, mungkin juga peristiwa meletusnya Gunung Sundawi itu juga yang menghamburkan semuanya ke seluruh wilayah akhirnya. Betul, karena kan Gunung Sundawi itu gunung yang pertama kali Allah ciptakan di semesta alam ini. Gunung yang pertama kali gitu. Iya, yang pertama kali. Kalau catatan ilmuwan geologi kan ada terusan Sunda kan Betul, yang Sunda. dari sini Itu sebenarnya Sundawi nama aslinya. Itu Sundawi ya. Betul. Iya. Dulu tuh saya nggak kebayang. Dulu ilmuwannya bilang dulu daratan yang sangat luas gitu, dan nama Sundanya kan jadi suku sekarang. Apa ada hubungannya dengan suku Sunda dengan yang terusan Sunda itu? Kalau dalam ilmuwan itu bilang itu nggak ada hubungannya gitu, nggak ada hubungan, cuman kebetulan aja di lokasi yang sama gitu. Kalau kata mereka gitu kan bingung narik garis ininya kali, garis benang terlalu jauh gitu ya, yang dulunya itu terlalu jauh, banyak yang hilang gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk suku Sunda dari dulu pun juga sudah ada pada waktu zaman pewayangan. Karena kan di zaman pewayangan itu ada tulisan dengan Sangsakerta ya. Iya. Sangsakerta, terus ada Hanacaraka sesuai yang ada di dalam kitab Salamatakala kan. Di dalam kitab Salamatakala pun juga itu tertulis bahwa adanya Hanacaraka di zaman pewayangan, waktu pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam pewayangan yang ada di atas langit, alam dewa dewi. Selain dari Hanacaraka itu langsung ke bahasa Cina. Bahasa Cina? Ya, jadi yang pertama itu adalah Hanacaraka, berarti Sunda kan. Kedua itu bahasa Cina. Ketiganya itu bahasa Arab. Waktu pas zaman pewayangan. Tapi sebelumnya waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arab itu memang sudah ada, cuman pada saat itu kan Nabi Adam alaihissalam belum diturunkan ke bumi. Masih masih di surga. Yang kedua nih teh. Yang kedua ya boleh ya? Apa masih mau ada tanya soal ini? Jadi sebagai pendengar aja kali. Kedua agak muda di Karawang ada candi-candi ya, unur jiwa, kalau warga setempat bilangnya unur gitu. Ada unur jiwa, ada 3 candi lagi, ada satu yang masih proses ekskavasi gitu. Di unur jiwa di salah satu candinya, saya lupa pasnya itu, ada makam di dalam itu, ada jenazah seorang pria kemungkinannya dari sisa-sisanya itu tingginya itu di atas 180 lah, bukan etnis kita lah ya, bukan dari ras kita gitu, dari benua lain. Nah, terus ada posisinya gini, terus ini perempuan, terus ini perempuan juga, yang ini laki-laki. Ini diketahui perempuan dari anting-anting, gelang, perhiasan yang dipakai ini diketahui laki-laki karena ininya nggak ada pakai perhiasan. Nah, kalau menurut ilmuwan usia candinya karena bentuknya batu bata, bukan beda sama Borobudur yang batu gitu ya, diperkirakan 400 tahun sebelum Masehi. 400 tahun sebelum Masehi, artinya kan di zaman 400 tahun itu sudah sangat maju, bisa bikin di bahan bangunan ya. Bahan bangunan. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah orang yang dimakamkan di situ? Jadi itu bisa dikatakan mumi Tutankhamun. Tutankhamun itu dikatakan itu adalah raja yang dimakamkan di situ, dan beliau itu yang memang ikut andil bersejarah dalam membangun candi-candi tersebut. Jadi candi-candi tersebut bisa dikatakan itu candi Buddha. Oh, candi Buddha. Betul. Kan ada spekulasi yang bilang itu kalau nggak Isaia, Deutero Isaia, gurunya Nabi Isa alaihissalam itu, ada spekulasi ya namanya, ketika umur 14 tahun catatan Nabi Isa kan hilang, 14 tahun sampai dia kembali berdakwah lagi di
usia 30 gitu kan, itu kan nggak ada. Nah, ada manuskripnya ditemukan di India bahwa dia berjalan ke Hindi. Hindi kan merujuknya Indonesia berarti kan. Betul. Hindi untuk mencari gurunya, karena gurunya diusir sama masyarakatnya lah yang nggak menerima dakwah, dan diselamatkan 3 raja dari timur. Itu 3 raja dari timur. Itu spekulasinya sosok itu adalah guru yang dicari sama Nabi Isa, dan sempat ketemu di sini gitu, sempat belajarnya di sini, tapi catatannya hilang. Spekulasi seperti itu, tapi bukan ya itu ya. Karena kalau di dalam Quran surat Maryam ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak mempunyai guru. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pun juga dilahirkan tanpa seorang ayah. Karena itu adalah udah kun fayakunnya dari Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan keimanan kita bisa menjawabnya. Gitu. Jadi kalau misalkan itu mau dikatakan gurunya Nabi Isa alaihissalam, sepertinya bukan. Apalagi ada sangkut paut dengan candi. Yang namanya candi itu kan identik dengan agama Buddha dan Hindu. Dan orang-orang tersebut yang mau bangun candi itu pasti dipersembahkan untuk 3 dewa, salah satunya yaitu Dewa Brahmana. Gitu. Jadi jenazah tersebut itu bisa dikatakan mumi Tutankhamun. Mumi Tutankhamun. Asalnya dari luar atau? Itu dari luar. Dari luar. Dari luar. Biasanya itu dari Arab Saudi atau dari Yerusalem. Karena di dekat-dekat situ juga diketemukan pemandian yang mirip dengan pemandian putri-putri di Mesopotamia, sama gitu bentuk-bentuknya. Berarti dari Timur Tengah kemungkinan ini. Iya, dari Timur Tengah. Oke. Ya. Saya terus di kesananya lagi kan di tanah Betawi kan, itu masih wilayah ini Betawi. Karena ada juga yang Betawi yang menyembah api, Majusi kan, artinya kan agama Majusi, agama dari sana juga gitu, dari Persia ya, Zoroaster ya gitu maksudnya. Itu apa orang-orang itu yang datang ke sini? Beda-beda sih, beda-beda dari negara lain juga banyak yang waktu itu datang ke wilayah yang sekarang bisa dikatakan masih wilayah Betawi gitu. Karena pada saat itu wilayah tersebut sering banget didatangin oleh orang-orang Hadramaut. Yaman. Iya. Kaitan dengan ini, dengan ya, kalau kita lihat kan menurut beberapa cerita sejarah baik tertulis maupun yang dari cerita-cerita orang tua, bangsa mungkin Persia atau dari Yaman ya tadi itu datang ke Indonesia itu yang saya tahu adalah sebagai saudagar atau sebagai pedagang gitu kan. Kalau lihat dari beberapa sejarah adalah yang mempunyai tugas bahkan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara ini. Apakah memang itu benar sebagai pedagang? Apa memang atas perintah bahwa ya pedagang hanya untuk membuka jalan saja gitu, untuk bisa menyebarkan di Islam di Nusantara? Mungkin ini agak ini ya Bu. Iya, itu gimana? Agak kekinian ya. Iya. Jadi memang di dalam kitab Arsanul Hikam bahwa banyaknya orang Timur Tengah dan orang-orang Hadramaut yang memang datang ke Nusantara ini selain berdagang, itu pun juga sambil menciarkan agama Islam. Karena memang ada perintah dari anak cucunya sahabat-sahabat Nabi supaya di Nusantara ini banyak orang-orang yang memeluk agama Islam. Jadi pedagang itu hanya formalitas saja. Hanya formalitas. Ya. Artinya orang-orang yang luar biasa berilmu dan bukan orang sembarangan yang ibaratnya datang ke sini gitu ya. Iya, jadi yang udah teruji dalam masalah kepasihan membaca kitab dan Quran. Karena kan pada saat itu datangnya ke Nusantara ini bukan hanya bisa mengaji saja. Kalau mengaji itu kan hanya bisa dikatakan itu cangkang gitu ya. Tapi beliau-beliau itu mengerti dengan isi apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Makanya beliau itu berani untuk datang ke Nusantara untuk mensiarkan agama Islam atas perintah dari khalifah-khalifah terdahulu. Yang jadi pertanyaan kan daya tarik apa sih gitu sampai akhirnya Indonesia jadi tujuan, termasuk tujuan gitu ya, dengan sekarang jadi Muslim terbanyak gitu. Dan alhamdulillah ini kan ini juga ada kayak berkat datangnya bangsa Timur Tengah ke Nusantara gitu. Ada hal menarik apa nih menurut Neng Angra nih kaitannya dengan Nusantara? Padahal kan
mungkin banyak negara-negara yang mungkin yang agak dekat dengan posisi Timur Tengah gitu kan. Iya. Nusantara itu unik ya, dan Nusantara itu bisa dikatakan sekarang Indonesia gitu. Yeah. Kenapa bisa paling banyak mayoritas beragama Islam? Karena di Indonesia ini akan menghasilkan salah satu seseorang yang akan bisa memakmurkan di negara Indonesia dan juga di negara lainnya. Bahkan bisa dikatakan akan menjadi seorang pemimpin di dunia. Imam Mahdi. Nah, itu ada sangkut pautnya dengan Al-Mahdi ya. Kalau Al-Mahdi itu kan sebenarnya bukan nama orang. Itu hanya Gelar. julukan saja dan gelar. Orangnya yang akan tercipta yaitu ada di negara Indonesia. Makanya Indonesia ini sangat benar-benar dijaga oleh para leluhur terdahulu. Jadi itu memang katakanlah jadi apa ya, jadi wilayah utama ya kalau Iya. menurut yang saya lihat gitu ya. Jadi kalau di dalam Quran itu wilayah emas Indonesia. Wilayah ini. emas? Betul, wilayah Ada emas. apa di Jakarta ada sosok Habib yang kabarnya wajahnya sangat mirip dengan Nabi Muhammad. Cuman dia juga orang-orang yang kenal beliau ini juga nggak boleh ceritain banyak, nggak boleh cerita apa. Dia juga nggak mau banyak keluar gitu. Wajahnya sangat mirip katanya gitu. Saya juga nggak tahu, pengen sih ketemu cuman belum ada rezeki gitu. Jadi penasaran juga gitu, apa ya wajahnya mirip sebagai juriatnya gitu. Juriatnya saya juga kurang daerah mana tinggalnya kurang tahu gitu. Karena kalau menurut di dalam Quran surat Muhammad dan Quran surat Ibrahim ya, itu ada yang Allah berfirman bahwa tidak akan ada pernah satu orang pun yang bisa menyerupai kekasihku yang paling tercinta, yang paling saya sayangi. Jadi tidak akan ada yang bisa menyerupai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangankan dari wajah, dari sifatnya aja tidak akan pernah ada yang bisa. Anak dan cucunya aja tidak ada yang sama kan. Itu pasti beda. Ya, artinya apa ya? Hati-hati, harus hati-hati sama begini begitu karena udah dipastikan nggak akan ada yang menyerupai menyerupai. Aduh, saya pernah dengar ini apa namanya Neng Angra, ya itu tadi kaitannya dengan Al-Mahdi tadi. Betul. Bahwa negara beliau akan lahir dan berada di satu negara yang memang banyak keturunan Rasul gitu kan. Apakah itu jadi salah satu, kalau saya bilang sih jadi memang syaratnya, apakah itu termasuk itu? Enggak. Sebenarnya kalau untuk termasuk sih nggak terlalu gitu ya Pak ya. Karena memang banyaknya habaib di Indonesia ini bukan berarti beliau semuanya turunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena ada juga yang memang habaib itu turunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena yang saya sendiri tahu adalah habaib itu ya keturunan sana gitu kan, keturunan Rasul. Ini sih baru maksudnya ini baru secara pribadi baru tahu nih yang seperti itu. Dan artinya juga di Indonesia juga ada habib yang keturunan dari Nabi Ibrahim. Banyak. Jadi keturunan dari Nabi Muhammad SAW pun juga banyak ya. Tetapi kalau misalkan di Indonesia ini yang kita lihat lebih banyak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau di Indonesia. Tapi kalau di Arab Saudi, di Madinah itu banyak sekali turunan dari Nabi Muhammad SAW. Di Yaman? Di Yaman banyak. Kalau di Indonesia kebanyakan dari Nabi Ibrahim. Kalau itu Imam Mahdi, Al-Mahdi, kalau dari Indonesia apa nanti dibayatnya di Indonesia apa di Mekah apa di mana itu dibayatnya? Keturunannya asli dari Indonesia ya, tetapi nanti dibayatnya itu di Mekah. Bayatnya di Mekah. Betul. Siap-siap son. Apa lagi tuh? Satu lagi teh. Nah, di Bogor ada Arca Domas 800 patung lah. Ada batu-batuan, ada bebatuan. Salah satu bebatuannya itu ada tulisan Alif Lam Ha. Alif Lam Ha. Apakah itu seumur dengan patung-patung itu atau beda, atau itu baru bikinan orang aja iseng gitu di Arca Domas di kaki Gunung Salak ya?
di sana? Kalau itu mah buatan manusia. Oh, buatan baru Ya, ya artinya ya. baru. Oh, isengan aja orang. Untuk meramaikan aja itu mah. Asem. Jadi pengen nanya ini apa? Yang kebetulan saya juga dari Kuningan gitu kan. Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, dan ada beberapa memang yang kuburan dikeramatkan di sana. Keramatkan dalam arti dihormati. Salah satunya adalah kuburan penduduk sana menyebutnya Mbah Rambatan Luhur. Kemudian ada Mbah Dalem. Kalau beberapa menurut orang tua suka cerita, beliau ini adalah salah satu, katakanlah ya, pendirinya desa tersebut gitu ya. Pengen tahu gitu nih Anggra, kaitannya dengan ada 3 kalau nggak salah, saya lupa. Tepatnya di daerah mana ya Pak? Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan. Jadi ada Rambatan Luhur disebutnya, Mbah Rambatan Luhur, tapi ada yang bilang juga ini masih syekh, jadi pemuka agama gitu. Kalau yang saya lihat sih itu termasuk waliullah yang memang mensiarkan agama Islam pada saat itu di Kuningan, Subang, dan Sumedang. Itu masih ada keturunan dari memang katakanlah ada keturunan habaib atau memang lokal lah bahasa mudahnya gitu. Kalau untuk keturunan habaib nggak ada, ada, hanya lokal saja. Masih ada sangkut pautnya sama Cirebon? Masih ada. Cuman ada. itu bisa dikatakan anak buah murid-muridnya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Oh iya. Jadi memang bisa dikatakan itu muda ya, baru-baru. Muda ya. Oh, muda baru ya. Jadi artinya desa yang sangat terpencil di pegunungan gitu ya, Anggra. Ada peninggalan situs-situs yang dalam hal ini dalam bentuk makam. Itu ya alhamdulillah katakanlah dirawat oleh pamong desa. Itu kan salah satu bukannya kita menghargai sajalah, gitu, supaya tahu ini loh, bahwa dulu kala itu ada sosok guru yang berjuang ibaratnya menyebarkan agama Islam di desa itu. Karena memang sih di dalam kitab Hayatul Bainah pun juga itu banyak sekali ya yang dikatakan bahwa di Nusantara ini pusatnya para ulama besar, pusatnya para waliullah, dan pusatnya para leluhur yang memang pada saat itu ikut memakmurkan Nusantara ini. Dan bahkan itu kan bisa dikatakan leluhur tersebut itu atas perintah dan ilapat dari Nabiullah dan waliullah yang lainnya. Apalagi dengan kemajemukan penduduk Nusantara ini kan berbagai suku gitu kan, apalagi yang berhubungan dengan religi gitu kan, mulai dari ibaratnya animisme, kemudian ada peradaban Hindu dan Buddha. Tantangannya saya melihatnya adalah luar biasa ini, masuknya penyebar agama Islam pendahulu kita gitu. Dan kalau dari kurun waktu, apakah termasuk yang cepat atau paling lama dalam penyebaran agama Islam di Nusantara ini? Bisa dikatakan sih lumayan paling lama ya penyebaran agama Islam ini, karena kan pada saat diturunkannya Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi ini, agama Islam pun juga telah tersebar dengan adanya anak-anaknya dari Nabi Adam alaihissalam. Seperti kan Nabi Sis alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam, itu kan semuanya bisa dikatakan yang mempunyai rijalul gaib dan miftahul gaib. Agak lama penyebabnya sebelumnya penduduk Nusantara kepercayaannya monoteis atau apa? Kalau penduduk dari Nusantara ya pada saat itu memang paling tua itu adalah Hindu dan Buddha. Paling tua yang iya. Di muka bumi ini, bukan berarti kita berbicara di atas langit atau bisa dikatakan di surga gitu, karena kan pada saat itu kalau di surga itu semua kan Islam, bahkan kan dikatakan dengan identik semua yang ada, semua penghuni yang ada di dalam surga itu, di dalam lehernya itu kan tertulis Allah Muhammad.
Tetapi di muka bumi ini pada saat itu yang paling tua agamanya adalah Hindu dan Buddha. Makanya setelah itu adanya anak-anaknya dari Nabi Adam alaihissalam menyebarkan agama Islam, dan akhirnya mayoritas kebanyakan memeluk agama Islam. Oke. Mau gimana toh? Bagaimana? Ya, cuma kan Pak, gimana, sulit mungkin paling lama karena luhur budayanya mungkin awalnya Pak, apa namanya, punya orang punya toleransi, kita bicara apa kita punya, bahkan alat musik kita punya logam, orang baru punya dari kulit gitu. Apa kita udah punya yang lebih apa ya, lebih keren lah mungkin ya, apa. Artinya kan secara pola pikir masyarakat Indonesia pada saat itu sudah sangat maju. Mungkin itu juga yang apa ya, benturannya jadi agak alot kali ya. Agak alot ya gitu ya, Iya, ya. betul. Jadi karena peradaban manusia pada saat itu di Indonesia dengan ditemukannya beberapa logam, mungkin yang lebih dulu di kita dibanding negara lain ya, karena di kita itu penemuan logam sumber bijinya di kita kan. Di kita mungkin ya. Iya. Karena pembuatan logam malah kepada lebih ke bentuk kesenian, contohnya adalah gong mungkin gitu. Iya. Kalau di negara lain adalah pedang gitu kan. Betul. Itu kesenian itu menurut saya adalah suatu mahakarya yang secara manusia puncak peradaban gitu, pencapaian luar biasa. Makanya lumayan alot gitu ya, untuk Islam bisa diterima di Nusantara ini gitu kan ya. Sampai akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang jadi paling banyak. Jadi paling banyak. Iya, Gitu. atas perjuangan leluhur kita dulu. Kalau batu menhir ini purba itu, apa itu betul itu batu persembahan untuk apa itu, atau itu ada yang bilang juga itu lambang monoteis, lambang tauhid, apa namanya, dibikin itu sebenarnya sebagai lambang tauhid ya. Cuma kan ilmuwan bilangnya apa, karena nggak ada data yang jelas atau apa, itu dibilangnya meja persembahan atau apa gitu. Kalau itu sih tergantung keyakinan masing-masing. Oh gitu. Iya. Jadi pada saat itu memang sebenarnya itu adalah lambang ketauhidan yang asli seperti itu. Awalnya dibuat untuk lambang ketauhidan. Iya, lambang sama ketauhidan kayak kita. tugu Nabi Adam, pertemuan Nabi Adam sama Siti Hawa di Mekah itu. Kalau pertemuan Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa itu bukan di Mekah, tapi di Sri Lanka. Oh, di Sri Lanka. Betul. Apa bikin tugu juga enggak? Kalau Enggak, itu enggak ada. Cuman ada tapak batu. Tapak Oh, batu. yang di Mekah itu dia cari apa? Titik itu ya, bikin tugu. Kalau yang di Mekah itu maksudnya itu adalah batu meriks. Batu Batu meriks itu meriks. yang memang pada saat itu dijadikannya ciri Ibu Siti Hawa, bukan Nabi Adam alaihissalam. Oh, iya. Ngaco. Makanya ini kan apa namanya dilurus. Kurang baca mungkin. Betul. Kalau saya hanya mendengar saja gitu. Iya. Boleh titip satu pertanyaan? Boleh. Nanti kan rekognitif apa masa lalu dan masa depan. Pengen lihat gambaran di Indonesia ini sekarang tuh kondisi kayak apa sih sama masa depannya? Kalau yang saya lihat sekarang ini seperti adem ayam ya. Padahal ini di dalam sedang panas membara. Bahkan di sini banyak sekali permainan politik yang sedang direncanakan untuk di masa depan. Dan yang saya lihat dari 2022 sekarang sampai nanti 2035, sepertinya ini akan terus semakin memanas dalam persaingan politik, persaingan keuangan negara, dan juga nanti bakalan banyak sekali orang-orang yang kehilangan akal dan pikiran. Karena bingung dengan melihat situasi dan kondisi saat ini. Solusinya harus supaya nggak kehilangan akal pikir. Jadi sebenarnya solusinya gini sih, untuk pemerintah harusnya mengikuti ajaran ilmu fikih muamalah dalam bab kesosialan. Karena kesosialan tata negara itu kalau kita ambil dari ilmu fikih muamalah, insya Allah itu kita akan bisa merasakan kedamaian walaupun hanya sementara, tidak akan selamanya. Yang jelas di sini harus menggunakan hati nurani dalam berpendapat dan dalam memutuskan sesuatu. Termasuk sikap yang ya sebagai warga negara gitu, rakyat biasa seperti apa
Karena kan mohon maaf Neng Angra, COVID ini kan luar biasa dampak ya. Ibaratnya memang kalau saya melihat sini ujian dan sekaligus adalah pendidikan untuk bagi saya gitu kan. Nah, untuk menguatkan kami sebagai rakyat biasa, cobaannya kan luar biasa gitu ya. Itu ada apa ya, sarannya seperti apa nih dari Neng Angra? Jadi sarannya walaupun sekarang sedang diramaikan ya banyaknya wabah gitu kan yang merebak ke seluruh negara gitu. Tapi di sini kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita memang mengikuti ya aturan dari pemerintah. Tetapi di sini pun juga kita jangan terlalu memikirkan hal wabah tersebut. Karena di setiap zaman yang namanya penyakit itu pasti akan selalu ada. Tidak akan pernah tidak ada penyakit. Karena kan yang disebut dengan wabah taun ya, wabah taun itu menyebar pada saat itu dan banyak sekali yang meninggal dunia. Tetapi pada saat itu juga masalah untuk pengobatannya hanya dengan karantina saja, berdiam diri di rumah masing-masing dalam jangka waktu 30 hari tanpa ada upaya pengobatan yang lain. Karena pada saat itu pun juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman, tidak ada obat selain ayatun bainatun. Ya, jadi ayatun bayinatun itu adalah sebutan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap air Zam-Zam. Jadi sebenarnya segala macam penyakit bisa diobati dengan air Zam-Zam. Yang disebut dengan ayatun bayinatun gitu. Nah, di Indonesia itu kan nggak ada ya air Zam-Zam ya. Paling juga bisa kalau pesan atau beli gitu. Nah, berarti kita bisa menggunakan air kelapa muda. Air kelapa muda untuk bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Sekarang kan lagi diramaikan adanya wabah COVID gitu kan. Itu sebenarnya bisa kita netralisir dengan air kelapa muda. Kalau air kelapa muda itu ada, tapi kalau misalkan tidak ada ya lebih bagus lagi dengan air Zam-Zam. Nah, untuk membangun percaya diri kembali ya, karena ini juga katakanlah banyak hal yang mengerti tentang ibaratnya banyak orang yang mengerti agama, kemudian juga banyak akhirnya tuh karena keadaan COVID ini terpengaruh dalam artian imannya mulai goyah segala macam. Yang harus dilakukan sebagai orang awam dan yang ibaratnya dalam hal ini harus seperti apakah? Ini soalnya masalah kesabaran juga gitu kan. Ini pendidikan diri gitu kan. Sabar ada batasnya ya. Sabar ada batasnya karena manusiawi ketika dibilang itu tadi sabar ada batasnya. Yang tadinya biasa ibaratnya semua tercukupi karena masalah pandemi ini yang cukup lumayan panjang. Wah, terlalu banyak orang yang ibaratnya saling mengeluh bareng gitu kan. Untuk menguatkan kembali itu tadi selain dari tadi ya pengobatan segala macam yang memang udah dilaksanakan dari zaman Nabi gitu. Penguatan seperti apa nih Neng Angra untuk mengatasi kondisi saat ini? Intinya tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala apapun. Seperti sekarang ini mungkin secara lahiriah kita berpikir ya seperti tidak ada solusi dan jalan keluarnya. Tapi menurut Allah ini semua tuh kecil, hanya secuil. Berarti kita libatkan Allah Subhanahu wa taala agar bisa memberikan pertolongan dan keajaiban kepada umatnya yang merasa kesusahan, yang merasa tidak ada solusi dengan situasi seperti ini. Allah Maha tahu segalanya. Ini permainan atau bukan. Jadi di sini kita jangan terlalu memikirkan hal-hal yang memang bisa menyakitkan hati gitu ya, menyakitkan hati, betul. Terus malah lebih menderita. Kita fokus saja hanya Allah dan Allah. Walaupun sekarang banyak sekali wabah, tetapi dengan kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kita harus yakin bahwa Allah akan mencukupi semuanya untuk kita yang memang takwa dan iman kepada Allah. Ditambah lagi tadi mengikuti aturan yang pemerintah lakukan gitu ya. Betul, seperti pakai masker ya nggak apa-apa pakai masker karena itu kan menghindari dari debu ya, anggapnya gitu aja. Terus sekarang divaksin ya tidak jadi masalah, itu kan mungkin untuk pencegahan. Tetapi setelah kita divaksin, alangkah lebih baiknya untuk menetralisir. Setelah divaksin itu kita harus meminum air kelapa muda 1 kepala, harus habis. Jadi nanti akan imbang antara obat vaksin tersebut dan juga kuman yang ada di dalam tubuh kita. Air kelapanya harus kelapa hijau atau air kelapa saja? Air kelapa hijau. Air kelapa hijau. Iya, yang cupatnya merah.
ini mudah-mudahan sih apa ya menjadi solusi ya, karena ini ada isu lagi gitu meningkat lagi apa namanya, termasuk saya juga termasuk terimbas ya, ada beberapa ibaratnya perusahaan kena PHK, ya itu wajar lah secara bisnis, UMKM terkecil bahkan ya itu mental kita jadinya terganggu. Dan mudah-mudahan sih solusi dua, yang pertama adalah ngikutin aturan pemerintah, ditambah lagi vaksinasi juga nggak masalah sebenarnya kan, secara toh itu untuk kebaikan kita, tapi ditambah lagi tips tadi dari Neng Angra adalah minum air kelapa muda. Iya, untuk mengimbangi. Untuk mengimbangi. Terus yang pasti serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, itu kan juga apa ya? Saya bilangnya tadi adalah bahwa pandemi ini adalah pendidikan untuk saya pribadi, mudah-mudahan juga ada hikmah di balik itu ya. Iya, gitu kan. jadi kita harus yakin setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Mau penyakit apapun, baik itu penyakit medis, non medis atau penyakit pikiran, itu semua pasti akan ada obatnya. Intinya kita harus bisa menilai sesuatu ini dengan keimanan saja. Cuman susahnya kan gini, apa, kesulitan itu kan dekat dengan kekufuran. Betul. Apa kan sebenarnya sih gimana ya, berbagi tips lah sama kami nih yang apa ya, maksudnya ya imannya nih gampang-gampang apa ya, karena kesulitan yang dihadapi, padahal sih cobaan nggak seberapa gitu kalau lihat dari latar belakangnya, masya Allah gitu, cobaan hidupnya ngeri gitu maksudnya. Kalau lihat ya kita sih nggak ada apa-apa sebenarnya, kok ngeluh gitu kan ya, maksudnya ya karena ini kan dekat kepada kekufuran. Maksudnya gimana tips agar apa kita tetap optimis, terus tetap bisa memandang husnuzon sama Allah lah gitu, supaya nggak jadi apa putus asa lah gitu. Jadi tipsnya memang kita intinya harus mempunyai sabar, tawakal, ikhlas. Sabar, tawakal, ikhlas. Dalam menjalani sesuatu apapun kita harus sabar, tawakal, dan ikhlas. Intinya yang tadi saya bicarakan, hanya iman dan takwa yang bisa mengubah segalanya. Memang di situ pertarungannya, di situ ya. Iya, di situ. Pertarungannya di situ. Karena melawan hawa nafsu itu sangat tidak mudah ya. Iya. Tetapi kalau kita terus mengingat Allah bahwa kita itu tidak sendiri. Ada yang melihat kita, yaitu Allah yang menciptakan kita. Insya Allah semuanya akan terkendali dan akan terrealisasi dengan baik. Amin. Amin. Oke. Teman-teman, tadi sih cuman pengen nanya 3 pertanyaan itu, tapi sayang banget ini. Ingkar janji. Ingkar janji nih, maafkan kami. Jadi kebetulan ini juga kesempatan bertanya ke Neng Angra, dan akhirnya menarik kesimpulan yang paling terpenting adalah tadi, jadi kaitan dengan kondisi COVID saat ini, kemudian apa namanya, kita selalu mengikuti apa ya, anjuran dari pemerintah, tidak ada salahnya toh pemerintah juga akan apa ya, mengajak kepada kebaikan rakyatnya. Kemudian ditambah lagi tips tuh, pakai kelapa muda, kelapa hijau, nah, itu kan enak gitu kan, seger habis vaksin untuk netralisir. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Tadi sabar, tawakal, dan satu lagi apa? Ikhlas. Dan ikhlas. Walaupun berat tapi memang harus. Terima kasih Neng Angra atas waktunya, semua pertanyaan kita mudah-mudahan juga mewakili pertanyaan yang penonton kita, Neng Angra. Ya pemirsa, sahabat IMP, alhamdulillah kami sudah selesai dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.